Suaranya kok gini, Dok ya? Mas, saya kedeketan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kira alhamdulillah kita ketemu lagi untuk yang saat ini. Yang untuk hadis ke-19 ya Ustadz ya. J. Jadi dengan cuaca yang hujan, insya Allah kita makin didengar doa kita maupun Amin. silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu zalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatadina fidahullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, para dokter FKUA angkatan 84 dan semua yang bisa menyimak lewat channel YouTube Darat Al-Kais, insyaallah hafizakumullah, yang selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah dengan selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi baik kita, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan selalu basahi dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatadina fidhakumullah, masih ngelanjutin hadis dari kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahumullah. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang manfaat dari beliau dengan sanad yang menyambung. Dan kita masuk di Al-Hadisu At-Tasi'u Asyarah, hadis ke-19. Ini kalau saya lihat hadis ke-19 ini agak panjang ya, dokter ya. Mungkin sekitar 2 kali pertemuan dah kita coba bahas. Saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kalau di kitab Al-Wafi karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sama Dr. Muhyiddin Mistu, beliau ngasih judul di Al-Hadisu At-Tasi'u Asyarah ini dengan judul Aunullahi Ta'ala wa hifduhu wa nasruhu wa ta'iduhu. Pertolongan Allah Ta'ala, penjagaannya, aunullah, bantuan Allah Ta'ala, penjagaannya, pertolongannya, dan pengukuhannya kepada hamba. Ini tema atau judul yang dibuat oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sama Dr. Muhyiddin Mistu yang mensyarahi kitab Arba'in An-Nawawi ini. Wabihi ilaihi qala haddatsana an Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawi jama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa ini jatama'u ala ayyadurruka bi syai'in
lam yadruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syidda wa lam ta'akkal lam yakun yusibaka wa man asabaka lam yakun yukhtiaka wa lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Hadis ini lumayan panjang karena ada juga dua konten atau dua matan hadis dari perawi yang berbeda yang diungkap selain perawi yang utama. Bisa di mute Dr. Dian biar nggak mengganggu. Oke. Saya coba tarjim dulu dari hadisnya. An Abdul Abbas, dari Abul Abbas. Abul Abbas ini lakopnya ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah putra Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Dinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas dan seterusnya ya. Itu sampai kepada Adnan, sampai kepada nanti Nabi Ibrahim alaihissalam. Radhiyallahu anhuma, keduanya yaitu putra Ibnu Abbas dan Al-Abbas itu diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Abdullah bin Abbas itu sepupu dengan Rasulullah ya. Ibu-ibu perlu diketahui ya. Abdullah bin Abbas itu sepupu dengan Rasulullah. Berarti putra dari pamannya yaitu Al-Abbas. Al-Abbas ini saudara kakak daripada Abdullah, ayah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau baru berusia 3 tahun. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau baru berusia 3 tahun. Konon ketika beliau meriwayatkan hadis ini, yang dalam konteks atau isi hadis ini terkait beliau kan, itu beliau sekitar usia sekitar 10 tahun. Ada menyatakan sekitar 7 tahun. Jadi masih belia banget, masih muda banget. Maka disebut gulam. Gulam itu usia balik gitu, namanya gulam. An Abi Al-Abbas, dari Abu Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas atau kita biasa sebut dengan istilah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk ulama yang hebat di kalangan sahabat. Beliau wafat di Taif, Pak. Jadi kalau Bapak umroh biasanya sama sekarang rata-rata kan tidak VIP maupun yang biasa reguler itu biasanya diajak jalan-jalan ke Taif. Sekitar 2 jam perjalanan naik bus. Nah, di situ ada makamnya siapa? Ibnu Abbas. Ada makbarahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas terkenalnya dengan istilah Ibnu Abbas, putra Al-Abbas. Nama lengkapnya Abul Abbas Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Saudaraku akhwatadina fidhakumullah, beliau berkata atau beliau bercerita. Jadi Ibnu Abbas ini bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu satu hari saya pernah khalfan Nabi, berada di belakang Nabi, dibonceng sama Kanjeng Nabi, naik unta ya. Faqala, Nabi berkata, memberi nasihat, ya gulam, wahai anakku gitu kan. Wahai anakku. Dan ini menjadi pelajaran yang luar biasa ya. Wahai anak muda, wahai anak belia gitu kan. Itu namanya gulam ya, gulam. Ini jadi pelajaran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau kita bersama dengan anak kita ya, kita tuh harus
banyak ngobrol, jangan main HP sendiri-sendiri. Harus banyak ngobrol, harus ngasih nasihat. Rasulullah boncengan sama Rasulullah kanjeng Nabi boncengan sama siapa? Sayyidina Ibnu Abbas, itu ngasih nasihat. Apa nasihatnya? Ini saya terjemahkan. Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Aku hendak mengajarkan beberapa kalimat nasihat kepadamu. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah nasihat itu? Yaitu ihfadillah yahfadka. Saya terjemahkan dulu tekstual ya, nanti baru saya berikan penjelasan syarahnya. Jagalah Allah olehmu, yahfadka, maka Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah, diulang lagi, jagalah Allah lagi, tajidhu tujahaka. Maka kau akan menemui Allah di depan dirimu. Idza sa'alta, lanjutan nasihat Nabi kepada Gulam Ibnu Abbas. Idza sa'alta, kalau kamu memohon, fas'alillah, mohonlah kepada Allah. Kalau kamu mau berdoa, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu mau minta tolong, jadi beda ya, sa'ala sama ista'anah. Kalau ista'anah itu minta tolong, jadi lebih spesifik. Kalau kamu minta tolong terhadap hal yang lebih spesifik, misalnya kesulitan hidup, misalnya bayar hutang susah gitu kan, urusan klinik ribet, misalnya para dokter nih kan misalnya. Idza sta'anta, kalau kamu minta tolong dalam urusan-urusan yang spesifik kayak begitu, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada siapa? Allah. Wa'lam, nasihat berikutnya adalah, jadi nasihat nanti saya bagi. Wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai anak muda, bahwasanya umat, sesungguhnya umat, lau ijtama'at, andai berkumpul semuanya umat ini, ala ayyan fa'uka, untuk memberikan manfaat kepada dirimu, berusaha untuk mendatangkan manfaat kepada dirimu bisyai dengan sesuatu, lan yanfa'uka, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan manfaat itu illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ini urusan apa? Takdir. Jika engkau berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepada, jika ada umat atau semua orang berkumpul mendatangkan manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirimu. Sebaliknya, wa ini jatama'u, apabila mereka berkumpul ala ayyadurruka, untuk membahayakan dirimu, mencelakai dirimu, bisain dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka nggak akan bakalan bisa mencelakakan dirimu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mengerti ya. Saya ulang di awal tadi. Ketahuilah anakku, anak muda, bahwa sesungguhnya apabila semua manusia itu berkumpul memberi manfaat kepada dirimu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada dirimu dengan sesuatu itu, kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan, ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, wa ini jatama'u ala ayyadurruka, kalau mereka berkumpul hendak membahayakan dirimu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan pernah bakalan bisa membahayakan dengan sesuatu itu pada dirimu, kecuali sesuatu itu sudah kecatat di sisi Allah Rabbul Alamin untuk mencelakakan dirimu. Rufi'at, telah diangkat pena-pena untuk menulis takdir. Wa jaffatis suhuf, dan telah kering pena itu di suhuf. Jadi sudah selesai lah, takdir itu sudah selesai. Udah ketulis semua, udah ketulis semua. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi At-Tirmidzi,
riwayat yang lain selain dari Imam At-Tirmidzi, sebentar. Siapa yang beri? Ada misalnya Imam Ahmad, ya kan? Bin Hambali meriwayatkan juga hadis ini. Berbeda, agak berbeda. Apa teksnya? Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu amamak. Maka kamu akan menemui Allah di depanmu. Jagalah Allah, menemui Allah di depanmu. Allah berada di depanmu. Ta'arraf ilallah fil khraha. Kenalilah Allah di saat kamu senang. Kenalilah Allah di saat kamu senang. Maka ya'rifkah fisyiddah. Maka Allah akan mengenalmu di waktu kamu susah. Atau di waktu kondisi susah. Bentar. Wa'lam, ketahuilah annama ahtaka ma ahtaka. Apa yang luput menimpamu, lam yakun liyusibaka. Enggak akan bakal bisa menimpa dirimu. Kalau memang sebentar. Apa yang luput, ketahui apa yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Jadi kalau memang bukan ditakdirkan, nggak akan pernah menimpa itu musibah. Itu maksudnya. Wa'lam annama ahtaka lam yakun liyusibaka. Wa ma asabaka, dan apa yang sudah menimpamu nggak akan pernah luput untuk menimpamu. Artinya itu berbicara takdir sama ya. Wa'lam annan nasrah, ketahuilah sesungguhnya nasrah, pertolongan itu, ma'as sabri, itu pertolongan itu muncul ketika Anda sabar. Wa andal farajah, dan ketahuilah sesungguhnya yang namanya kelapangan itu muncul ketika bersama dengan kesulitan. Wa annamal usri, dan setiap kesulitan itu muncul ketika di saat itu ada kemudahan. Saya ulang, ada yang keliru, saya terjemahkan. Dan kemenangan itu bersama dengan kesabaran, muncul di saat sabar. Wa annal farajah, dan faraj itu kesulitan, faraj itu kelapangan, itu muncul dalam kondisi ada karb itu kesulitan. Wa annamal usri, ketika ada kesulitan, mudah. Ini nanti akan saya jelaskan syarahnya kayak apa. Ini kurang lebih ibu-ibu, bapak-bapak hafizahumullah, terjemahan dari hadis yang ke-19. Mari kita coba syarah atau beri penjelasan satu persatu. Pertama, ikhwataddin hafizahumullah, di sini seperti yang saya katakan, Nabi itu sering kali kalau ketemu anak-anak kecil, anak-anak muda, itu ngasih nasihat. Ngasih nasihat. Jadi ini menjadi nasihat bagi kita. Ini yang pertama ya, kalau kita bersama anak-anak, jadi kesempatan. Berdua sama anak itu kesempatan untuk kita ngobrol sama anak. Kasihlah nasihat-nasihat. Dan sudah tentu ya, orang yang bisa ngasih nasihat, kalau dia sudah cukup dengan dirinya. Artinya kalau dia seorang bapak, itu sudah cukup dengan dirinya sendiri, maka dia akan bisa memberi nasihat kepada orang lain, lebih-lebih pada anaknya. Kalau dia sudah nggak cukup ibadahnya kepada Allah, sudah nggak cukup misalnya pelayanannya kepada Allah, susah dia ngasih nasihat kepada anaknya. Nanti anaknya balas balik gitu kan. Allah ya aja nggak pernah ke masjid, kan begitu jadinya itu kan ya. Allah ya aja kalau sendirian juga mainan handphone, kan begitu kan ya. Jadi orang yang bisa menasihatin adalah orang yang sudah sebenarnya cukup dengan dirinya gitu kan, dalam urusan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun tidak maksimal, tapi dia sudah berusaha untuk mencukupi diri dalam konteks beribadah dan takarub kepada Allah, sehingga dia bisa memberi nasihat. Tapi secara umum, ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas yang pada waktu usia 7-10 tahun. Ini menjadikan pelajaran kepada kita, ikhwataddin hafizahumullah, bahwa kita diharuskan juga untuk apa? Untuk bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Nasihat kepada anak-anak kita. Ulama-ulama itu kalau kita lihat sama anak-anak itu, masya Allah luar biasa gitu kan. Luar biasa dekat, luar biasa ngayomin gitu kan. Kadang dirangkul,
dicium tangannya, ketika dia nyium tangan si ulama itu dicium balik atau diusap-usap kepalanya sambil belajar Quran ya nak ya, belajar Quran. Nah, itu nasihat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Cuman nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini masya Allah luar biasa, juga bisa menjadi nasihat bagi orang dewasa. Itu kan. Nasihat bagi orang dewasa. Mari kita lihat saudara kekhawatiran Allah, nasihat apa saja. Yang pertama mari kita lihat. Nasihat ini luar biasa. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadkah. Ini nasihat pertama. Maka Allah akan menjaga dirimu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud jagalah Allah? Allah akan menjaga dirimu. Kalau Allah menjaga dirimu itu kita paham mungkin ya. Tapi menjaga Allah itu kayak apa? Menjaga Allah itu kayak apa? Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, berarti ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa ternyata yang namanya perbuatan itu setimpal gitu. Di beberapa ayat disebutkan intan surullah yansurkum. Fatkuruni atkurkum. Itu kan di ayat Al-Quran begitu kan. Itu teorinya Al-Quran begitu kan. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Ah, begitu tuh. Allah akan menolong. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ini sudah teori fisika. Itu. Ada aksi, ada reaksi. Fatkuruni atkurkum. Kata Allah. Ingatlah aku akan ingat kepada kalian. Kan begitu tuh. Seperti itu. Nah sama di sini. Ihfadillah yahfadkah. Tolonglah, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga diri. Nah ini menjadi kunci bagi kita. Dari nasihat pertama ini apa? Yang bisa kita ambil. Bahwa balancing dari apa yang kita terima itu dengan apa yang kita berikan gitu loh. Jenengan misalnya dapat masalah berat luar biasa itu kan. Jenengan ngomong gini, aku wis ibadah, aku wis ngene, aku wis tahajud, kowe wis dikai musibah kaya. Kembali ke teori ini. Fatkuruni atkurkum. Kemudian apalagi? Ya intan surullah yansurkum. Ihfadillah yahfadkah. Misalnya begitu kan. Bahwa itu ada balancing. Jadi kalau kemudian kita ini beribadah, perasaan kita gitu maksudnya, ya, udah lempeng, tahajudnya sudah lempeng, ya nggak baca Quran sudah lempeng, ya kok sih dikai masalah kayak gini sampai nggak sanggup. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Allah lagi jatuh cinta sama jenengan. Allah lagi jatuh cinta itu kan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan idza aradallahu khairan, idza aradallahu abdan khairan yusib minhu. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah uji gitu. Diuji sama Allah. Jadi ada kemungkinan pertama, kita ibadah sudah lempeng ya enggak? Kita ibadah sudah oke, tahajud sudah Masya Allah, luar biasa, tangi bengit, tiap jam 3 udah bangun, udah munajat sama Allah, setelah itu zikir, terus seperti itu kok ya dikai musibah, kok dikai masalah, kemungkinan pertama itu tadi. Ini lagi diuji sama Allah, karena Allah lagi jatuh cinta. Jadi Allah itu kalau jatuh cinta itu terus nguji hambanya gitu kan. Supaya hambanya munajat terus itu, nggak meninggalkan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, saudaraku, kemungkinan kedua, kita ini belum seimbang gitu kan. Kenapa ya? Saya sudah sholat tapi kok masih ada bala itu kan. Berarti sholat kita belum bisa menyeimbangkan dengan penolakan bala itu. Jadi sholat, ibadah-ibadah lain itu belok Pak. Beloknya. Belok apa? Menghapus dosa. Ah, itu kan. Bukan kemudian apa? Menolong kita. Sholat kan bisa nolong kita sebenarnya sholat itu. Dengan sholat, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong Anda dengan kesabaran dan sholat. Jadi sholat itu bisa apa? Sholat itu bisa menolong kita benar. Tapi kenapa kita setiap sholat kok nggak ada pertolongan datang dari Allah? Bisa jadi belum berimbang. Bisa jadi dosa kita masih banyak. Sholat ini belok. Tugasnya, fungsinya bukan menolong Anda, tapi menghapus dosa-dosa dulu. Nanti kalau dosa-dosa ini sudah lumer, sudah oke, udah mulai agak rontok gitu kan. Baru sholat ini bergerak lurus untuk menolong Anda. Sedekah itu bergerak lurus untuk menolong Anda kan. Ada orang sedekah, tapi kok ya ono balak musibah. Oh, bisa jadi sedekah dan sedekahnya jenengan itu tidak bergaris lurus gitu dengan
dengan balasan yang harusnya diterima, tapi sama Allah dibelokkan terlebih dahulu untuk menghapus dosa-dosa itu. Jadi ikhwatuddin fillah seperti itu. Makanya nanti kalau saya bahas ini, aku sudah menjaga Allah, Ustaz. Saya jelaskan apa sih konsep menjaga itu kan ya. Saya sudah menjaga Allah, tapi Allah kok nggak pernah menjaga saya, gitu kan? Nggak boleh ngomong gitu lagi karena sudah saya jelaskan di awal. Bisa jadi satu tadi ujian, ya kan? Yang kedua apa tadi? Dibelokkan sama Gusti Allah, itu kan. Dibelokkan untuk menghapus dosa-dosamu, dosa-dosa kita. Engkau nek wis bersih baru kemudian Allah hadir di kehidupan kita untuk menolong kita. Percaya itu. Oke. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Masa Allah pakai dijaga gitu. Kayak kan ada nih orang-orang itu kan, kenapa Allah pakai dibela-bela barang itu kan? Kenapa Allah pakai dibela-bela itu? Kan ada yang sering ngomong begitu kan. Sebenarnya Allah nggak butuh pembelaan kita. Tapi pembelaan kita itulah yang kita butuhkan. Pembelaan kita kepada Allah itu yang kita butuhkan. Saya ulang kata-kata saya, Pak, Ibu. Kalau ada orang berkata, ngapain kita membela Islam? Ngapain kita membela Allah? Allah itu loh sudah kuat, nggak butuh pembelaan. Betul, Allah sudah kuat, tak butuh pembelaan. Tapi kita yang butuh membela Allah. Kenapa? Karena dengan kita membela Allah, Allah membela kita. Kan begitu kan? Satu. Yang kedua kayak begitu bahasanya. Ngapain kita menyembah Allah? Percuma kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah, seluruh masyarakat dunia ini semuanya beriman dan menyembah Allah. Nggak akan seinci pun mengangkat derajat di Gusti Allah. Betul. Tapi ingat bahwa kita menyembah Allah bukan untuk Allah. Ya kan, bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kemuliaan kita sendiri gara-gara kita menyembah Allah. Itu jangan dibalik-balik gitu loh. Jadi saudara ikhwatuddin fillah, ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Belalah Allah, Allah akan membela dirimu. Begitu tuh maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Para ulama udah sepakat yang dimaksud dengan menjaga Allah itu yaitu menjaga hak dan agama Allah. Ayo kita jaga. Hak Gusti Allah harus kita jaga. Agama ini Gusti Allah harus kita jaga. Maksudnya agama itu terkait kita loh ya. Terkait kita. Agama itu terkait kita. Bukan agama terkait Allah. Kalau agama terkait Allah, terus sudah Allah tuh punya kekuatan luar biasa ya. Agama yang terkait kita. Hak-hak Allah terhadap apa yang kita jalankan itu. Itu yang harus kita jaga. Untuk selalu tetap jalan. Gitu. Di sini disebutkan misalnya menjaga sholat. Itu termasuk menjaga Allah itu. Ini yang paling prinsip untuk dijaga. Jadi ihfadillah, maksudnya jagalah sholatmu kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah sholatmu kepada Allah. Itu prinsip. Yang kedua ini ada juga menjaga kesucian atau bersuci. Itu termasuk menjaga Allah loh itu. Ngapunten, bapak-bapak misalnya ya, kalau pipis nggak bersih. Ceboknya nggak bersih misalnya, si apa jenenge, si netes misalnya, beser gitu kan, bukan penyakit beser. Kalau beser penyakit masih dimakfu, bukan ya, karena kita kesusu saja mau pergi itu kan ya, belum tuntas sudah cebok gitu kan, sehingga keluar. Nah, itu tidak bisa menjaga kesucian. Itu termasuk ihfadillah, menjaga Allah. Menjaga Allah yang ketiga, jadi yang pertama sholat, ibadah penting itu kan inti. Yang kedua kesucian juga penting. Yang ketiga apa? Menjaga kepala dan sekitarnya apa? Menjaga peradaban kita. Nah itu, maka Allah akan menjaga kita. Kalau jenengan jelalatan mawon, ana wong wedo ayu, apa mana pakai you can see everything and anymore. Sudah moto gak iso. Apa namanya, nggak iso nunduk kayak tegak terus gitu. Ya begitu tuh saudaraku akhwatuddin. Bagaimana Allah bisa menjagamu? Kalau dalam bahasa kita itu namanya ifah. Jadi kalau di konsep kenabian namanya ismah. Ismah itu nabi itu dijaga, maksum. Kalau selain nabi itu namanya ifah. Nah, ifah itu dari diri kita. Kalau ismah datang dari Allah. Untuk Nabi Muhammad dijaga benar tuh. Tapi untuk kita, ya kita harus bisa menjaga diri. Sebagai bagian menjaga agama Allah, yaitu dengan apa? Menjaga kepala dan sekitarnya. Kepala dan sekitarnya, mata termasuk apa? Mulut.
Kalau mata kelemahan bapak-bapak, kelemahan saya pribadi, kelemahan penjenengan bapak-bapak. Kalau maksud saya kalau mulut kelemahan siapa? Kelemahan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ngapunten mangap terus kan begitu. Karena memang keturunan Hawa. Hawa lah mangap toh. Hawa. Jadi wis ngamuk ae gitu kan. Perkara kita ngamuk, ae ngomel, ekspresionisnya wah luar biasa, ekspresifnya luar biasa. Beda dengan wong lanang. Wong lanang kan keturunan apa? Adam. Makanya Adam itu lak mingkem toh. Adam mingkem. Yang lanang itu gak kakean ngomong. Lanang itu gak kakean ngomong. Tapi moton sing kakean kerja kan begitu kan. Nah, itu juga harus hati-hati. Makanya saudara kekhawatiran fillah, ayo jagalah agama Allah sekali. Yang dimaksud adalah menjaga kepala dan sekitarnya. Mulut sama apa tadi? Yang paling penting nih mulut. Mulut sama kok mulut mata ya. Mulut sama mata. Terus di bawahnya lagi apa? Perut dan sekitarnya. Ya di bawah perut maksudnya jaga perut dari makanan-makanan yang haram. Itu maksudnya ihfadillah. Jagalah perut dari segala makanan yang haram. Nah, itu yang dimaksud ihfadillah. Termasuk ngapunten menjaga farji. Menjaga apa farji. Farji itu apa? Ya perzinahan. Ya termasuk muqaddimah zina. Tahu muqaddimah zina ya? Ada zina, ada muqaddimah zina. Kalau zina, insya Allah tak mungkin lah ibu-ibu, bapak-bapak berzina. Nauzubillah min dzalik waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Sing ngakeh iku mungkin muqaddimah zina. Kepleset gitu kan. Muqaddimah zina itu mata, itu kan bermain. Itu muqaddimah zina. Terus perbincangan-perbincangan yang memunculkan syahwat itu muqaddimah zina. Rabaan-rabaan itu muqaddimah zina. Dan hebatnya Al-Quran itu kan melarang berbuat zina ya, bukan melarang Al-Quran itu melarang muqaddimah zina gitu kan. Di Al-Quran itu loh, konteks diksi yang dipakai itu melarang muqaddimah zina, Pak. Bukan melarang zina. Melarang muqaddimah zina, bukan melarang zina. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Al-Quran tidak pernah berkata la tu'tuz zina. Jangan kau datangi zina, jangan kau berbuat zina. Tidak berkata begitu Al-Quran. Tapi berkata apa? La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pendekatan zina itu yang disebut muqaddimatuz zina. Haram hukumnya, Pak. Ya, mudah-mudahan kita dibantu. Kalau ada yang kepleset, ya langsung bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Mumpung di keurip ya. Lebih-lebih mumpung di bulan Rejab. Ayo bulan Rejab wis tobat lah. Bukan berarti di luar bulan Rejab boleh ngelakoni orang. Di bulan Rejab ini bulan suci. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Bisa dicek di YouTube saya tentang masalah nasihat atau tausiah Rejab. Rejab itu kalau bisa kita megeng lempeng beribadah, bertahan diri dari perbuatan maksiat. Kalau sempat melakukan perbuatan maksiat yang berkaitan, maksud saya cepat-cepat bertaubat, cepat-cepatlah mohon ampun sama Allah dan minta kepada Allah. Minta. Paling penting itu untuk urusan syahwat itu paling penting tuh. Mohon maaf ya Ibu Bapak. Yang susah urusan syahwat itu apa? Syahwat itu kayak sembrani ngono. Tahu sembrani tak? Iku nek dekat itu cetak gitu. Susah. Makanya harus jauh. Nek gak iso jauh, minta sama Allah pertolongan. Ya Allah, kuatin hati saya ya Allah. Jangan sampai jatuh lagi. Karena yang namanya syahwat itu bolak-balik jatuh, bolak-balik jatuh. Minta maaf, tobat. Oh, ketemu mana, ngelakoni mana itu. Karena kayak sembrani, makanya aja ketemu. Kalau tahu ketemu, minta pertolongan sama Allah supaya apa? Dikuatin jiwanya sama Allah. Kalau kita bisa menjaga Allah kepala dan sekitarnya, maaf, menjaga Allah dengan makna menjaga kepala dan sekitarnya, menjaga Allah dengan makna menjaga perut dan sekitar perut. Wis. Ini wali min auliyaillah. Ini dijaga sama Gusti Allah.
Nanti apa makna dijaga oleh Allah? Nanti akan saya bahas. Dijaga sama Allah. Kalau kita selalu menjaga Allah dengan menjaga kepala dan sekitar kita, menjaga perut dan sekitar kita. Sudah. Yang kelima, saudaraku, adalah yang keempat terakhir. Menjaga Allah itu maksudnya apa? Menjaga, menjalankan ibadah, ngaji kayak ini termasuk menjaga agama Allah, menjaga Allah, yaitu menjaga ilmu Allah tetap kita pahami. Makanya alhamdulillah ini Fakultas Kedokteran UNER Airlangga ini, mantap, semangat ya. Meskipun sudah punya cucu, wah masih mau belajar ngaji. Semangat Pak. Ini yang ikut ini kan kalau perkiraan saya itu yang aktif itu antara 20 sampai 22 yang aktif. Malam ini nggak nyampe keistiqoman yang umum. Biasanya kalau yang istiqomah itu 20, 21, 22, sempat 23 itu kan. Itu yang rutin istiqomah. Jadi ayo terus gitu kan. Itu bagian dari menjaga Allahu Rabbul Alamin. Kalau kita bisa menjaga Allah, apa yang dibalas oleh Allah tadi? Ihfadillah yahfadka. Allah akan menjaga dirimu. Wih. Gimana Allah menjaga dirimu? Nah, saya coba bacakan dulu Pak tulisan Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Itu beliau menyatakan begini. Kalau kalian bisa menjaga agama Allah dengan menjaga syariat Allah untuk selalu dijalankan, menjauhi apa yang dilarang, menjalankan apa yang diwajibkan. Nah, ini termasuk menjaga agama Allah. Ini kata beliau begitu. Iltazim awamirallahi ta'ala faqif inda hududihi fala tuqarribuha wa iyyaka an tata'addaha wa kum bima farada 'alaika wala tatahawanu bihi wa bata'id amma nahaka anhu waj'al bainaka wa bainahu hijaban. Jadi sama dengan seperti yang tadi dijelasin. Menjaga agama Allah adalah berpegang teguh dengan ajaran syariat Allah. Menjaga Allah adalah menjaga agama Allah. Menjaga Allah adalah menjaga syariat untuk tetap jalan. Yang haram dijauhi, yang halal harus ditegakkan gitu kan ya. Yang wajib harus dijalankan. Maka, perhatikan di sini. Wanzur indaha kaifa yahfadullah ta'ala alaika dinaka wa yasun wa adi aqidataka minaz ziyaq. Wa yakiyaka min hawa disin nafsi wa rizid dilal wa kaifa yahmika min syararil khalqi wa yamna'uka min syayatinil insi wal jinni. Kata beliau Pak, orang yang dijaga sama Allah karena telah menjaga ajaran Allah tadi, diantaranya adalah Allah akan menjaga akidahnya, Allah akan menjaga dari kesesatan. Jadi dia benar-benar dibimbing sama Gusti Allah. Dan yang terpenting Bapak-bapak, Ibu-ibu, dijaga dari apa? Disebutkan di sini, wa yamna'aka min syayatinil insi wal jinni. Allah akan menjaganya, mencegah kamu dari bahaya setan-setan baik dari kalangan bangsa manusia maupun bangsa jin. Ada setan dari kalangan bangsa manusia. Itu bisa dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau di beberapa kitab disebutkan Allah menjaga kalian itu adalah dengan apa? Dengan menjaga urusan dunia kita, menjaga badan kita, menjaga anak kita, menjaga harta kita, Pak. Itu sampai segitunya ke Allah. Kalau kita mau dan mampu bisa menjaga Allah, maksudnya menjaga syariat Allahu Rabbul Alamin. Menjaga keturunan. Jadi Allah akan menjaga keturunan kita, Pak. Menjaga gangguan dari kejahatan manusia dan jin tadi sudah sama. Dan menjaga keimanan dari hal-hal yang subhat. Itu maksudnya Allah menjaga diri kita kalau kita menjaga Allahu Azza wa Jalla. Sungguh sangat pingin banget kita dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Dijaga dari kebencian orang, dari hasutnya orang, dari dengkinya orang kepada kita. Apalagi misalnya Bapak, Ibu punya usaha gitu kan ya. Jalanin aja syariat Allah itu Pak. Lempengin aja syariat Allah. Itu bagian pada menjaga Allahu Rabbul Alamin. Maka yahfadka. Allah akan menjaga dirimu. Itu yang diungkap oleh para ulama yang dimaksud dengan Allah menjaga dirimu, yaitu menjaga dari gangguan-gangguan manusia-manusia yang mungkin nggak senang sama kita.
Itu nasihat pertama yang apa namanya, yang ada, yang diungkap oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Ya gulam, ini wa'alimuka kalimatin. Nasihat kedua apa, Pak? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan secara spesifik pada sesuatu hal, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini hadis ini ada sebuah asbabul wurud, Pak. Jadi ketika Rasulullah membaiat, dan di antara baiat Rasulullah itu, kalau kalian mau minta sesuatu berdoa, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Itu ada ulama yang memahami tekstual. Ada sahabat yang memahami tekstual. Ketika itu cambuk ontanya itu jatuh, Pak. Padahal ada temannya di situ. Dia nggak mau minta tolong kepada siapapun. Saya minta tolong. Dia jalan sendiri, ngambil. Nah, ada yang mengartikan seperti itu. Jadi kalau Anda minta tolonglah kepada Allah. Apakah seperti itu? Nah, ini belum lebih dalam ya. Nanti kita dalam menyangkut doa ya. Apakah seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Idza sa'altah, apabila kamu mau minta tolong, apabila kamu memohon, mohonlah hanya kepada Allah. Apabila mau minta tolong, tolonglah kepada Allah. Berarti kalau hadis ini dipakai, Pak, tekstual. Nggak boleh ada yang datang ke dokter. Minta tolong mau lahiran. Dok, saya mulai minta tolong, nggak bisa. Bisa begitu, Pak. Sakit mata ini, ada dokter Kartini misalnya sakit mata ini, minta tolong dok, ini saya. Ada dokter Sukamto nih, tulang belulang ini kan ya. Dok, minta tolong dok. Ada penyakit dalam di sini ya. Dokter Muhdar misalnya. Nggak bisa, tolong pada Allah. Ini hadisnya. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Kalau mau minta tolonglah kepada Allah. Nggak bisa begitu, saudara. Ya bisa begitu. Ada ulama yang menerjemahkan hadis ini maksudnya hakikatnya. Jadi di awal kita tuh minta tolong kepada Allah. Ini jalan tengahnya, Pak. Jadi ada ulama itu ketika kita sakit, kita berdoa dulu gitu. Sebelum ke dokter tuh kita berdoa dulu. Kita berdoa, Allahumma rabbanas adhibil bas iswi antas tafi la sifa ila sifa sifan la yughadiru saqama misalnya. Barulah kita ke dokter. Jadi kita pertama kali yang kita minta tolong Allah. Ya Allah, saya ini lagi belum bisa bayar hutang ya Allah. Besok ini ditagih ya Allah. Saya punya teman ya Allah yang bisa ngutangi yang lain untuk nutup hutang. Nah, itu. Tapi kan minta sama Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati orang untuk menolong kamu. Seperti itu. Mohon maaf ya. Kalau anak saya sakit itu, saya suruh doa dulu. Saya doa, ayo ke dokter. Gitu, Pak. Saya doa, ya ke dokter. Jika ada anak saya, habis saya mau minta ini. Ya sholat dulu dong. Doa dulu sama Allah. Mintalah sama Allah. Nanti kalau ada rezeki kita berangkat ke toko. Begitu, Pak. Jadi sehingga gumantung kita atau ketergantungan kita itu hanya kepada siapa? Allahu Azza wa Jalla Jalan. Ya enggak ya? Saya ini di broadcast oleh banyak teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Banyak teman kasus COVID ini. Ada yang minyak kayu putih, ada yang ini untuk menyembuhkan COVID itu pakai macam-macam itu kan ya. Saya bilang begini, ya enggak apa-apa kan obatnya belum ketemu kan begitu Pak. Benar ya, Dok? Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Obat COVID kan belum ketemu nih obatnya. Artinya belum ada obatnya kan begitu. Secara khusus untuk COVID. Ya karena belum ada pakai aja semua. Tapi kan tetap kita harus yakin semua bisa kok. Termasuk obat dari dokter tuh bisa. Tetap asy-syafi wallah. Asy-syafi wallah. Yang sembuh Allah. Dokter ini perantara untuk penyembuhan. Maka dokter itu memberi obat. Dokter kan memberi obat, bukan memberi kesembuhan. Betul, Dok ya? Mohon tolong dikoreksi kalau saya salah. Jenengan kan ngasih obat. Kalau ada orang sakit,
Ngasih sembuh? Tidak kan. Nah, berharap dari obat itu jadi media untuk apa? Kesembuhan. Kan obat. Di berbagai, memang kalau di berbagai negara, apakah di Malaysia itu rumah sakit disebut rumah sehat kan ya. Kalau di Arab itu rumah sakit bahasa Arabnya apa? Mustashfa. Mustashfa. Tempat untuk dapat syifa, dapat kesembuhan. Dapat kesembuhan. Jadi media tempat untuk dapat kesembuhan. Di Indonesia saja kemudian menjadi rumah yang sakit. Rumah sakit. Rumah orang-orang yang lagi sakit. Jadi saudaraku, ikhwatadina fillah, asy-syafi huwallah. Nah, gara-gara ini juga saudaraku ikhwatadina fillah akhirnya memahami tekstual. Sehingga ada yang mengharam-haramkan dan mensirik-sirikan sholawat nariyah. Ya. Ada yang mensirik-sirikan apa? Sholawat nariyah. Karena di sholawat nariyah itu ada apa namanya? Ada kalimat yang mestinya itu hak Allah, tapi kok ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kan ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib dan seterusnya itu. Itu kalau saya terjemahkan ya, perhatikan. Allahumma salli salatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin salawat secara sempurna dan salam yang juga secara sempurna kepada Sayyidina Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tanhallu bihil uqadu, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua kerumitan. Dengan Nabi Muhammad. Wa tanfariju bihil kurabu. Apa namanya? Selesailah seluruh kesulitan hati dengan Nabi Muhammad. Ini dijadikan apa namanya, dasar oleh sebagian ulama atau sebagian bukan ulama ya, sebagian kelompok yang mensirik-sirikan salawat nariyah. Karena yang mengurai keruwetan hidup manusia itu cuma Allah, bukan Nabi Muhammad. Yang memberikan kelapangan dari setiap kesulitan itu bukan Allah, adalah bukan Nabi Muhammad, adalah Allah. Begitu katanya. Oh, di salawat nariyah kan Nabi Muhammad semua itu. Wasilah Nabi Muhammad, terurailah yang sulit. Wasilah Nabi Muhammad, maka kesulitan akan menjadi hilang. Kan begitu kurang lebih salawat nariyah. Ini syirik katanya. Sebenarnya tidak. Kenapa? Ada bahasa-bahasa yang kinayah itu kan. Ada bahasa kiasan. Kayak ini kan bahasa kiasan. Idza sa'alta fas'alillah. Itu hakikatnya kalau kita minta tolong kepada Allah. Ini hakikatnya. Tetapi secara umum, Pak, ya kita kan bisa minta tolong kepada manusia. Udah tahun yang lalu, ketika saya ngisi pengajian di anak kampus tentang konsep akidah, Pak. Tiba-tiba ada bolpen dilempar, Pak, di depan saya. Terus si anak ini bilang begini, Ustadz, kalau Allah kuasa, gitu kan, kalau Allah kuasa, bolpen itu pasti bisa hadir di depan saya. Dia bilang begitu. Saya jawab, nggak butuh kekuasaan Allah untuk bisa menghadirkan bolpen itu. Saya pun bisa, saya bilang gitu. Tapi saya nggak mau menjadi kacungmu. Saya bilang begitu, Pak. Emang Allah tuh kacung kamu yang disuruh-suruh kayak begitu? Tidak. Bagi Allah tuh mampu untuk jangankan bolpen, Pak. Tiang listrik yang besar pun bisa. Jangankan tiang listrik. Gunung pun bisa diletuskan sama bisa dihancurkan. Gitu. Jadi bahasanya itu, saudaraku ikhwatadina fillah, jangan menggunakan bahasa yang itu hakikatnya. Hakikatnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah memberikan sunnatullah kepada seseorang atau kepada orang lain untuk bisa mendatangkan pertolongan. Gitu loh, Pak.
Contoh misalnya, almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, pas waktu beliau masih hidup, beliau itu bercerita gitu kan. Jadi ada orang masuk Islam itu gara-gara ceramahnya beliau gitu kan. Beliau itu kan zikir Pak ya. Subhanallah. Gimana zikirnya? La ilaha illallah. Zikir di beliau itu kan sahdu gitu yang kemudian membuat hati orang itu adem gitu. Suatu saat ada seorang non muslim yang lagi habis subuh itu mendengarkan di salah satu stasiun televisi, mendengarkan kalimat-kalimat indah itu, thayyibah itu. Dia tergerak, terus nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kepingin masuk Islam. Akhirnya dipertemukan oleh Allah atas qadarullah yang bertemu dengan Ustadz Arifin Ilham. Dan sama Ustadz Arifin Ilham ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk Islam? Apa jawabannya si non-muslim? Ustadz. Pertanyaan saya, salahkah Pak? Misalnya, siapa yang menyebabkan kamu mendapatkan hidayah? Gitu kan? Salahkah si non-muslim menjawab, Ustadz Arifin Ilham yang menyebabkan saya mendapat hidayah? Salah? Tidak Pak. Al-Hadi huwallah. Yang memberi hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah terkadang menitipkan jalannya sebab hidayah itu kepada yang lain, Pak. Bisa melalui guru, ya kan ya. Bisa melalui dokter, itu kan ya. Bisa melalui tetangga, itu bisa deh. Bahkan bisa melalui apel jatuh, Pak. Bukankah Isaac Newton bisa menemukan hukum itu karena gara-gara apel jatuh? Jadi dari sebab itu hidayah itu akan muncul, petunjuk itu akan muncul. Jadi memang hakikat yang memberi hidayah adalah Allah. Tapi Allah dengan sunatullahnya menyebarkan banyak sebab yang bisa mendatangkan sebuah hidayah kepada seseorang. Termasuk idza sa'alta fas'alil billah. Kalau Anda mau memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Itu hakikat memang hanya Allah yang bisa memberi. Tapi Allah menitipkan sunatullahnya, membuat sebuah sunatullah, sistem sunatullah, bahwa seseorang bisa menolong Anda atas pertolongan Allah. Sudah tentu dalam koridor pertolongan Allah. Seorang dokter bisa menolong orang lain untuk kelahirannya, karena itu dokter pakar kandungan misalnya. Ada dokter yang patah tulang, ya karena memang dia pakar di bidang pertulangan misalnya. Ya. Macam-macam lah. Dan itu adalah bagian dari sunatullah yang kita harus lewati. Itu satu. Terus yang kedua, tetaplah meskipun sunatullahnya kayak begitu, pertama kali yang harus diingat, ketika kita butuh pertolongan, kita butuh sesuatu, ada siapa? Allah. Ibu-ibu kalau nggak punya duit, yang diingat siapa? Jangan suami. Tapi siapa? Allah dulu. Begitu, Pak. Saya bilang sama teman-teman, Allah dulu. Nanti kemudian Allah akan menggerakkan orang lain, akan menolong kita. Begitu. Itu faham dari tasawufnya. Jadi kalau faham logikanya tadi itu, bahwa ada hakikat, dan ada Allah membuat sistem sunnatullah, dari situlah pertolongan yang lain itu muncul, sebabnya itu banyak, ya kan? Allah membuat istilahnya itu ya, astagfirullah bahasa Jawa itu saya lupa, kahananan itu kan ya, itu yang membuat seseorang bisa mendapat pertolongan. Tapi sebab yang mendatangkan pertolongan adalah Allah Azza wa Jalla. Itu logika akidah ya. Sedangkan logika akhlak kita ya, tetaplah kalau kita punya masalah apa saja ibu-ibu, bapak, kita butuh pertolongan, kita kepingin bayar hutang, kita kepingin ini rumah sakit ini selesai urusannya misalnya. Para dokter ini yang punya rumah atau punya klinik itu selesai urusannya. Mintalah dulu kepada Allah melalui sholat, hajat, sholat, 2 rakaat, kita mohon kepada Allah. Setelah itu baru bergeraklah mengikuti aturan sistem sunatullah, maka itu adalah sebuah pertolongan yang diliputi oleh nilai keberkahan oleh Allah. Insya Allah masih dibahas idza sa'alta fas'alillah terkait dengan kekuatan doa. Insya Allah nanti akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan ibu-ibu. Bapak-bapak. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya Ustaz. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalimat contoh terakhir dari Ustaz.
Jadi kalau kita ada masalah, minta tolonglah kepada Allah. Tapi ya memang perlu sih sebuah pemahaman, kesabaran satunya. Artinya itu jawaban doa itu kan belum tentu positif, Ustadz. Artinya belum tentu sekilas itu langsung menyenangkan. Artinya punya permasalahan rumah sakit, kok saya ada masalah rumah sakit, izinnya sulit gitu. Kemudian langsung izinnya selesai gitu. Nah, tapi kalau saya sudah masuk ke cara berdoa saya, ya Allah berikan yang terbaik gitu, Ustadz. Jadi andaikan ada kesulitan, maka itu berarti sudah atas kehendak Allah. Memang Allah memberikan yang terbaik buat saya, ya itu ya hasilnya itu bahwa ini enggak lanjut, itu contoh gitu. Gimana cara menerjemahkan bahwa ini sudah pas gitu, Ustadz, bahwa ini adalah memang petunjuk Allah atau mungkin ini langkah saya yang salah, gimana Ustadz? Mohon jawabannya. Ya. Pertama, kadang doa itu sifatnya cash. Kayak Bapak misalnya bayar cash, langsung dikasih barang kan. Di cash. Ada yang sifatnya dikasih. Dikonversi itu diganti yang lain. Ada sifatnya delay, Pak. Dokter. Delay itu ditunda. Dan ada sifatnya itu di-saving. Jadi ini 4 sifat doa kita. Satu apa tadi? Cash. Langsung jenengan minta A, dikasih bleng. Wah, senang itu. Senang. Apa saya nggak senang ya? Minta, ya Allah, ini rumah sakitku izinnya belum turun. Besok ada apa istilahnya survei penguji, ya Allah tolong ya Allah beri kemudahan dan berikan hasil yang baik supaya izin keluar. Besok ketika si penguji datang langsung dikasih akreditasi yang bagus dan ujiannya izinnya langsung keluar. Wah, itu senang luar biasa. Dan saya kira ya semua pemirsa maupun para dokter yang ada di sini pernah ngalami gitu ya. Doa langsung di-cash sama Gusti Allah. Doa langsung di-cash. Doa langsung di. Ya, kalau banyaklah saya juga banyak ya doa yang sudah di-cash. Tapi ada juga doa yang dikonversi sama Gusti Allah. Yang kedua apa? Delay. Doa itu delay. Jadi baru bertahun-tahun kemudian, bahkan sampai kita lupa dengan doa kita. Masya Allah, saudara. Baru dikabulkan sama Allah. Baru dikabulkan delay ini. Ya kita minta, ya Allah, minta anakku soleh, ya Allah. Ternyata dalam perjalanan kita membimbing anak, waduh, anak ada yang ke sini, ada yang ke situ, nakal kayak begini. Sampai kita lupa berdoa. Doa itu nggak pernah hilang, Dok. Jadi masih ingat teori relativitas? Masih ingat, Dok, ya? Teori relativitas. Apa ya? Energi itu nggak pernah apa? Halo? Ini kan kedokteran ini kan pinter-pinter ini kan. Mesti ilmu fisika itu kan masih ingat ya, ilmu alam. Energi itu apa? Kalau saya lupa itu wajar, Dok, karena kan bukan bidang saya. Kalau jenengan ikut lupa gimana? Ya Allah. Enggak lupa, cuman paham, Ustaz. Apa? Relatif apa? Relativitas. Einstein. Gimana? Apa ada yang paham, admin? Energi itu hanya berubah bentuk. Dia nggak akan pernah musnah. Energi itu tidak pernah musnah. Dia hanya berubah bentuk saja. Doa kita seperti itu. Nggak pernah hilang. Langsung ditangkap sama Gusti Allah. Tapi didelay sama Gusti Allah. Didelay sama Gusti Allah. Kenapa Allah mendelay? Ya kan Allah yang Maha tahu. Gitu kan. Bisa jadi Allah lagi cinta sama jenengan, Pak Dokter. Ayo, dungo terus. Biasanya tak kes awakmu langsung mulai. Wis gak dungo mana. Kan begitu biasanya kita. Kita itu kalau kebutuhan kita dipenuhi tek langsung. Wis nari gak doa mana. Betul nggak? Nah, makan sama Allah didelay karena Allah jatuh cinta sama jenengan, Dok.
Terus doa. Sama Gusti Allah didelay, sampai kita lupa dengan doa kita. Dan yang terjadi, saudaraku, ya Allah, entah berapa tahun kemudian anak kita menjadi orang yang hebat, bla bla. Itu berkah doa kita itu. Jangan salah tuh. Oke? Terus atau dikonversi. Yang tadi jenengan bilang Allah lebih tahu apa yang terbaik ya. Mungkin jenengan minta A sama Allah diganti B. Karena yang cocok tuh sampai tuh B, bukan A. Misalnya begitu tuh. Dan itu yang terbaik begitu. Sekarang orang-orang yang wafat gara-gara COVID itu ya kan ya. Ya gara-gara ajal sih, tapi kan jalaran. Nah, Isa tadi jalaran bukan sebab jalaran. Jalaran COVID toh gitu kan. Nah, jalaran COVID itu kan siapa yang pingin, Mbak? Nggak ada yang pingin gitu kan. Tapi itu yang terbaik gitu. Misalnya kita doa, ya Allah, ini saya ada saudara saya sakit, ya Allah, berilah dia sehat. Tapi ternyata diberi mati sama Allah. Itu namanya konversi. Itu yang terbaik. Terus tadi yang keempat ya. Jadi satu cash, yang kedua delay, yang keempat konversi, yang keempat saving. Saving lo doa angel itu, Dok. Saving itu disimpan sampai Gusti Allah. Jadi jenengan doa itu nggak diapa-apa. Itu energi nggak pernah hilang. Energi nggak pernah musnah, Dok. Jadi ya sudah diambil sama Gusti Allah, disimpan. Sampai jangan putus asa untuk berdoa. Kok nggak tahu dikabul? Itu apa? Nggak dikabulkan itu saat sekarang, tapi nanti savingan kita itu, wow. Kita kaget nanti di akhirat kita berada di tempat yang tinggi. Loh kenapa aku bisa seperti ini? Kan itu doamu yang dulu nggak dikabulkan. Dan kamu sabar dengan doa yang nggak dikabulkan. Loh, nek doa nggak dikabulkan meso-meso ya hilang. Pahala nih hilang. Nggak jadi saving. Gitu loh, Dok ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau jenengan doa, ya Allah berilah yang terbaik. Nggak apa-apa, bagus. Karena kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu. Tapi boleh kita yakin dengan doa kita. Ya Allah, besok izin harus keluar ya Allah. Itu boleh. Ya Allah, berilah kekuatan supaya izin saya keluar. Minta yang lebih spesifik, boleh saja, tidak ada masalah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah dengan selesainya ngaji, selesai pula hujan. Ya, di Gunung Pakis hujan selesai. Mana dokter? Pak Lurah mana tuh Pak ketemu? Masih yang ada Zoom sama dekan. Oh, Masya Allah. Jadi tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lanjut ya. Masih frase kedua dari kajian hadis yang ke-19. Masih lanjut nanti pertemuan. Nanti Ustaz, saya akan bahas doa lebih dalam lagi nanti, Dr. Fadori ya. Doa pekan depan akan kita bahas lebih dalam. Tolong Dr. Maya ingatkan saya temanya ya. Memperdalam tentang konsep doa Pak Ustadz. Saya kadang-kadang lupa kalau minggu depan. Ya. Oke, silakan. Ada siapa deh? Dr. Sinta, silakan. Iya, Ustadz mungkin agak di luar tema. Saya ini kan baru kehilangan ibu. Terus saya kepengen bisa ke makam setiap hari. Kalau perlu, kalau bisa itu mengurangi perasaan saya kehilangan, kesalahan saya kepada ibu. Tapi ternyata saya dengar banyak yang melarang wanita ke makam. Gimana tuh, Ustaz? Kok nggak ada berita ya kalau ibu dengan meninggal dunia dari sudah didoakan waktu itu. Sudah didoakan bersama-sama. Oh yang dulu itu ya saya lupa ya. Oke baik. Ya begini, kalau ulama-ulama itu pertama sebenarnya tidak ada dalil pelarangan perempuan ke makam. Cuman yang jadi dalil itu adalah perempuan ini suka nangis di makam, kan begitu. Kan perempuan ini lebih ekspresif gitu kan. Nah, tangisan di atas makam inilah yang kemudian dimakruhkan oleh para ulama sehingga ya tidak dianjurkan kalau ke makam itu kan. Satu, terus yang kedua kadang-kadang aurat juga tidak tidak tertutup dengan rapi, itu yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama dengan ijtihadnya.
Sehingga kalau itu dua-duanya bisa tercover, jenengan Dokter Sinta bisa masih tenang ketika di kuburan sama di depan kuburan orang tua, tidak sampai menangis gitu kan ya. Maka ya kalau menutup aurat sudah pasti ya, saya tahu kan ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada larangan sebenarnya. Nggak ada larangan. Cuman itu aja yang menyebabkan larangan itu terjadi. Gitu. Khawatir niyahah kalau dalam bahasa hadis dan fikihnya, niyahah itu nangis yang histeria itu kan. Kalau nangis hanya meneteskan air mata sih nggak ada masalah itu kan. Nangis meneteskan air mata nggak ada masalah. Bahkan sebenarnya kalau itu dengan catatan nggak ada madarat ya Bunda ya, dokternya nggak ada madarat misalnya. Nggak ada madarat itu maksudnya nggak ada misalnya kadang sekarang pandemi misalnya di situ rame gitu kan makam itu misalnya, nah, itu kan terjadi perkumpulan dan pengumpulan massa itu nggak baik gitu kan, nah, itu nggak boleh, lebih baik di rumah. Tapi kalau ke makam itu memang orang lebih berbeda ya, berada di makam sama berada di rumah sekalipun antara alam barzah sama dengan alam rumah itu cuma dibatasin kaca gitu. Jadi ibunda jenengan itu melihat jenengan dan mendengar apa yang jenengan katakan. Tapi jenengan tidak bisa melihat ibunda almarhumah dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh almarhumah. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasul fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul malu, kata Allah dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah 105, wa qul malu, katakan ya Muhammad, i'malu, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amalanmu, wa rasuluhu, dan rasulnya pun ikut melihat amalanmu, wal mu'minun, dan orang beriman pun ikut melihat amalanmu. Orang beriman ini termasuk orang beriman yang wafat maupun yang masih hidup, itu bisa melihat amalan kita. Kata Ibnu Katsir disebutkan bahwa al-aqriba wal asairah, keluarga-keluarga dekat sama keluarga-keluarga yang jauh yang sudah meninggal dunia mendahului kita itu masih bisa melihat apa yang kita lakukan. Masih bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi seandainya di rumah pun Dokter Sinta itu nggak ada masalah. Kita itu langsung seperti kita berada di balik kaca gitu aja. Cuman alamnya sudah berbeda itu kan. Kita nggak bisa melihat apa yang di balik kaca itu. Ya, kaca ini maksudnya barzah ya, yang terjadi pada ibu kita, dan ibu kita ya, ibu jenengan itu bisa melihat apa yang terjadi pada diri jenengan, sekaligus bisa mendengar apa yang kamu katakan. Makanya Rasulullah itu ketika pas waktu Fathu Mekah tahun ke-10 kenabian, tahun ke-10 Hijriah, itu Nabi itu para sahabat mendatangi rumah masing-masing karena kangen sama rumah, 10 tahun nggak pernah ke rumahnya. Kan ditinggal selama 10 tahun dalam hijrah itu. Yang didatangi Nabi Muhammad siapa? Maklah. Maklah itu mana? Tempat makbarahnya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Saking cintanya sama Khadijah. Beliau langsung duduk di samping, dia buat kemah di samping kuburan Khadijah, dan beliau berkata kepada Khadijah, ngobrol sama Khadijah. Ya Khadijah nggak jawab. Jenengan juga begitu kalau ke kuburan itu ngobrol. Ibu maafkan, mudah-mudahan ibu amalnya diterima sama Allah, begitu. Dan nggak usah nangis. Sudah selesai nangisnya. Begitu kurang lebih ya terkait dengan. Cuman saran saya kalau kondisinya nggak memungkinkan, lebih baik dari rumah kirim doa. Yang paling sekarang ditunggu oleh almarhumah dari jenengan adalah doa dan kiriman doa. Itu paling menyenangkan dan paling membuat kuburan itu menjadi lega luar biasa ketika adanya doa kiriman dari kerabat-kerabatnya yang hidup. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Sampai-sampai Dokter Sinta. Mudah-mudahan sampai tetap move on ya, tetap semangat terus. Insyaallah. Makasih. Baik. Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau berkenan ada titipan pertanyaan Ustaz dari tetangga sebelah Ustaz. Oh iya, tetangga sebelah maksudnya istri maksudnya. Iya, betul. Ya, okay. Silakan. Kalau berdoa dan doa itu sudah terkabulkan,
lalu apa aja yang harus kita lakukan? Gitu loh. Artinya selain bersyukur apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya, Ustaz. Gitu. Sekarang kalau jenengan minta sesuatu terus dikasih itu terus jenengan kayak apa kan? Mesti kan ekspresi secara lisan. Alhamdulillah ya Allah. Ya, bersyukur. Bersyukur. Ya, bersyukur. Syukur itu kan satu ekspresi lisan ya. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua ekspresi ini badan kita. Ada dua badan kita. Tambah lempeng ibadahnya kepada Allah. Terus yang kedua, mau berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Ada tiga ya. Satu, lisan berucap hamdalah, ekspresi kesenangan, kebahagiaan karena dikabulkan sama Allah. Yang kedua, badan kita itu menunjukkan ekspresi syukur juga dengan apa? Dengan semakin lempeng beribadah kepada Allah, tambah semangat ini ya, ngajinya tambah semangat, sholatnya tambah semangat, puasanya tambah semangat. Yang ketiga, mau berbagi dengan orang lain atas kebahagiaan. Definisi berbagi itu, dan berbagi itu tidak harus apa yang didapat. Misalnya dapat istri terus berbagi istri, ora. Maksudnya berbagi itu bisa jadi dengan yang lain gitu maksudnya. Berbagi dalam bentuk yang lain. Menyenangkan orang juga kan nggak harus pakai harta toh, menyenangkan orang ya. Cuman harta itu paling disenengin orang sekarang. Makanya menyenangkan orang terhadap apa yang paling disenangi orang. Ya duit sekarang kan begitu kan. Ya. Begitu wallahu a'lam. Ya, matur nuwun Ustaz. Sami-sami salam sama tetangga sebelah ya. Ya, ini menyampaikan Waalaikumsalam katanya. Ya. Bu Lurah nggak ada pertanyaan? Yang lain nggak ada pertanyaan? Dr. Reno nggak ada pertanyaan? Nggak ada sementara. Baik. Terima kasih. Baik. Kita akhiri dengan istighfar yuk. Kita pertama doa dulu, kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang lagi sakit diangkat penyakit sama Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Yang sehat supaya tetap sehat selalu dan tetap jaga prokes ya. Para dokter lebih-lebih juga harus hati-hati ya enggak. Meskipun jenengan sudah divaksin, tetaplah berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah selalu menjaga jenengan. Maka jagalah agama Allah, Allah akan menjaga diri jenengan, diri kita semua dengan kita menjaga syariat Allah Rabbul Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Ketemu lagi pekan depan memperdalam konsep doa ya insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.